Baik, kita akan melanjutkan ke presentasi berikutnya. Tes suara? Tes. Ya, cukup. Oke, selamat siang Miss Lita dan Miss Regina. Terima kasih sudah menjadi panelis dari Natasha. Dan sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari Natasha yang berjudul Dampak Parentifikasi terhadap Kesehatan Mental Siswa SMA CBCS. Natasha memiliki waktu 15 menit untuk menyampaikan isi karya ilmiahnya, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 10 menit masing-masing setiap panelis. Selamat siang juga orang tua dari Natasha yang sudah hadir, terima kasih sudah mendukung presentasi dari Natasha. Teman-teman silakan berikan tepuk tangan dan semangat untuk Natasha. Natasha dalam hitungan ketiga silakan presentasikan dengan mantap. 3, 2, 1. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Selamat pagi kepada para panelis yang saya hormati, Ibu Lita dan Ibu Regina, Ibu Putri selaku moderator, guru-guru yang saya hormati, keluarga dan teman-teman yang saya kasihi. Terima kasih atas waktu yang sudah Anda luangkan untuk hadir menyaksikan presentasi saya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Evan sebagai pembimbing saya selama kurang lebih 9 bulan ini. Saya, Natasha Anelisa Wijaya, akan menyampaikan hasil penelitian karya ilmiah saya yang berjudul Dampak Parentifikasi terhadap Kesehatan Mental Siswa SMA di CBCS. Menurut sebuah artikel kesehatan, masa remaja menjadi waktu di mana seorang anak mengalami perubahan yang signifikan secara emosional dan fisik. Perubahan tersebut seringkali terjadi di rumah atau lingkungan keluarga. Keluarga dalam hal ini adalah ayah dan ibu yang memiliki peran penting dalam membentuk emosional dan fisik remaja yang sehat. Orang tua memiliki peran untuk menyediakan dukungan emosional dan instrumental secara konsisten terhadap remaja. Akan tetapi, orang tua seringkali gagal dalam memenuhi peran tersebut dikarenakan banyak dari mereka yang memiliki trauma, kesehatan mental yang kurang stabil, masalah finansial, dan lain-lain. Tanpa disadari, hal ini mengharuskan anak menjadi sumber dukungan emosional dan instrumental baik bagi orang tua, saudaranya, atau dirinya sendiri. Peristiwa tersebut dikenal sebagai parentifikasi. Berdasarkan riset Departemen Anak Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan Amerika Serikat pada tahun 2010, sekitar 695.000 anak di Amerika mengalami perlakuan yang tidak pantas. Sebanyak 78,3% anak dari jumlah tersebut mengalami parentifikasi. Parentifikasi berpotensi menimbulkan kesehatan mental yang tidak sehat. Tindakan parentifikasi sendiri dapat dilakukan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Namun, masih banyak warga Indonesia yang menganggap perilaku parentifikasi terhadap anak remaja adalah hal yang wajar. Akibatnya, tanpa disadari, orang tua sering melakukan tindakan parentifikasi yang merusak hubungan antara orang tua dan anak. Hal ini terjadi dikarenakan sedikit adanya artikel Indonesia mengenai informasi dan bahaya parentifikasi. Mayoritas warga Indonesia, termasuk komunitas sekolah CBCS, masih belum familiar dengan konsep parentifikasi serta dampak buruknya terhadap kesehatan mental remaja. Karena itu, penting untuk menyampaikan topik ini agar komunitas CBCS lebih mengenal parentifikasi dan dampaknya bagi kesehatan mental siswa. Dengan adanya wawasan mengenai parentifikasi, diharapkan kesehatan mental generasi masa depan masyarakat Indonesia akan terjaga, sehingga selaras dengan salah satu tujuan P5, yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Untuk menjawab topik karya ilmiah ini, dalam tahap pertama kita harus mengenal apa itu parentifikasi. Diiringi dengan tahap kedua, yaitu mengetahui kesehatan mental siswa SMA CBCS pada saat ini. Pada tahap ketiga, kita dapat mengetahui dampak parentifikasi terhadap kesehatan mental siswa SMA CBCS melalui analisa dan data. Menurut seorang penulis buku yang bernama Nancy D. Chase, parentifikasi adalah fenomena pembalikan peran antara anak dan orang tua, di mana anak harus mengorbankan kebutuhannya akan perhatian dan kenyamanan agar dapat memenuhi kebutuhan instrumental dan emosional orang tua atau saudara. Parentifikasi sendiri terbagi menjadi dua tipe, yaitu parentifikasi instrumental dan parentifikasi emosional.
Parentifikasi instrumental adalah partisipasi anak dalam fisik pemeliharaan dan kelangsungan hidup keluarga tersebut. Contohnya adalah seperti membayar tagihan, menyediakan makanan untuk keluarga, dan mengasuh saudara. Tipe parentifikasi ini biasa muncul dikarenakan orang tua sakit berat atau terlalu sibuk mencari nafkah, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban fisik. Parentifikasi instrumental diyakini tidak terlalu merugikan terhadap perkembangan anak karena dapat menumbuhkan rasa pencapaian dan kompetensi saat dukungan dan pengakuan orang tua tersedia. Di samping itu, parentifikasi emosional adalah partisipasi anak dalam sosio-emosional kebutuhan anggota keluarga dan keluarga secara keseluruhan. Contohnya adalah seperti menjadi orang kepercayaan dan sumber dukungan saat orang tua mengalami tekanan psikologis. Parentifikasi emosional biasa muncul karena trauma masa lalu orang tua. Hal ini mengharuskan anak untuk memenuhi kebutuhan emosional orang tua dan lebih berpotensi merusak perkembangan anak dibandingkan parentifikasi instrumental. Berikutnya, saya akan menjelaskan 3 skala parentifikasi. Untuk mengetahui intensitas skala pada sebuah fenomena parentifikasi, kita harus mengetahui jangkauan dan durasi kewajiban yang diberikan. Skala pertama adalah healthy non-parentification, yaitu di mana orang tua memberikan kewajiban yang tidak melebihi umur atau kemampuan anak. Skala kedua adalah adaptive parentification, yaitu parentifikasi sementara atau di mana anak harus memenuhi peran orang tua karena situasi tertentu. Skala ketiga adalah destructive parentification, yaitu parentifikasi dengan kewajiban yang melebihi kemampuan anak dengan durasi yang panjang. Seorang psikolog bernama Diana Vidya Fakrian mendefinisikan kesehatan mental sebagai kesehatan seluruh aspek perkembangan seseorang, baik fisik maupun psikis. Kesehatan mental juga meliputi upaya dalam mengatasi stres, ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri, bagaimana berhubungan dengan orang lain, serta berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kesehatan mental siswa SMA CBCS dapat diprediksi dari fasilitas yang diberikan oleh sekolah untuk menjaga kesehatan mental siswa. Fasilitas tersebut adalah seperti pembentukan tim layanan konseling dan child safety. Kewajiban tim layanan konseling adalah menyediakan layanan konseling untuk siswa, bekerja sama dengan guru-guru lain untuk mengamati kesehatan mental siswa, dan ikut serta dalam mengadakan acara seperti seminar orang tua, class guidance, dan digital citizenship. Di sisi lain, tim child safety memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa protokol child safety dijalani dengan baik di lingkungan sekolah. Lebih dari itu, tim child safety juga membentuk situs web anonim untuk melaporkan kasus atau kekhawatiran. Lewat fasilitas yang telah disediakan, dapat diprediksi bahwa kesehatan mental siswa SMA CBCS diperhatikan karena siswa memiliki fasilitas yang cukup untuk membantu kesehatan mental mereka. Berdasarkan teori yang saya riset dari berbagai jurnal dan buku, parentifikasi sering ditemukan di sistem keluarga disfungsional yang membutuhkan keseimbangan agar keluarga dapat berfungsi. Dalam sistem keluarga ini, peran orang tua dan anak-anak tidak digambarkan secara jelas atau tepat. Seringkali, salah satu atau kedua orang tua tidak dapat memenuhi peran dikarenakan alasan fisik, sosial, trauma, atau ekonomi. Akibatnya, mereka bergantung pada anak untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga. Anak cenderung memenuhi peran orang tua agar menjaga keseimbangan keluarga, meskipun kewajiban itu tidak sesuai dengan umur anak. Ketika terjadi pada tingkat yang ekstrim, parentifikasi dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan anak karena menghambat perkembangan lewat penolakan terhadap kebutuhan dasar masa kanak-kanak. Anak mengutamakan kebutuhan keluarga dan orang tua dibanding kebutuhan lainnya, termasuk kebutuhan pribadi. TARP berpendapat bahwa menuntut anak untuk mengambil peran sebagai orang tua dianggap berlebihan dan merusak perkembangan anak yang semestinya. Akibatnya, anak kehilangan masa kanak-kanak yang biasa dilalui oleh anak-anak lainnya, seperti pembentukan hubungan yang sehat dengan teman sebaya dan orang tua, serta perkembangan emosional dan cara berpikir yang sehat. Saya memiliki hipotesis bahwa parentifikasi akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental siswa SMA CBCS. Hipotesis tersebut didapatkan berdasarkan buku dan jurnal yang menyatakan bahwa parentifikasi berpotensi mengganggu kesehatan mental remaja. Data yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini merupakan data primer dan sekunder.
Data primer didapatkan melalui angket yang diikuti oleh 61 siswa, selainkan data sekunder didapatkan melalui 3 jurnal. Memasuki data primer, berikut adalah jumlah siswa SMA CBCS yang mengalami parentifikasi beserta skala intensitasnya. Didapati bahwa 44,3% siswa tidak mengalami parentifikasi, 36,1% siswa mengalami parentifikasi adaptif, dan 19,7% siswa mengalami parentifikasi destruktif. Dalam menemukan korelasi parentifikasi dan kesehatan mental di SMA CBCS, hanya responden yang dikategorikan sebagai skala parentifikasi destruktif yang akan digunakan. Hal ini dikarenakan kriteria yang menggambarkan skala parentifikasi adaptif dianggap kurang berdampak pada kesehatan mental remaja. Lewat data yang didapat, diketahui bahwa 100% responden yang mengalami skala parentifikasi destruktif juga mengalami gejala depresi. Hal ini terjadi karena remaja yang mengalami skala parentifikasi destruktif juga cenderung mengalami tipe parentifikasi emosional yang berat. Berikut jumlah siswa skala parentifikasi destruktif yang mengalami tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Didapati bahwa 91,7% siswa sering merasa minder, 83,3% siswa sering merasa lebih dewasa secara sifat dibandingkan teman-teman sebaya, 66,7% siswa sering merasa kurang nyaman dalam mengekspresikan diri sendiri, 41,7% siswa seringkali tidak tahu bagaimana mengekspresikan rasa emosi yang negatif, 100% siswa seringkali merasa bersalah saat tidak dapat memenuhi kewajiban yang diberikan oleh orang tua, 66,7% siswa seringkali merasa bersalah saat tidak dapat memberi dukungan emosional terhadap orang tua atau saudara, dan tidak ada siswa skala parentifikasi destruktif yang tidak pernah atau tidak sering merasakan tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Lewat data ini, didapati bahwa mayoritas siswa skala parentifikasi destruktif memiliki sifat minder dan rentan pada perasaan bersalah serta malu. Berdasarkan hasil data primer, dapat diketahui bahwa siswa SMA CBCS yang mengalami skala parentifikasi destruktif mengalami gejala depresi, sifat minder, dan rentan pada rasa bersalah dan malu. Beralih kepada data sekunder, menurut jurnal pertama yang berjudul The Role of Proactive Personality in the Relationship Among Parentification, Psychological Resilience, and Psychological Well-being, parentifikasi dapat menghasilkan efek negatif pada remaja seperti penerimaan diri serta kepercayaan diri yang rendah. Remaja belum memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab atau peran yang diberikan, sehingga seringkali gagal dalam memenuhinya. Kegagalan tersebut membuat remaja mengalami penurunan dalam penerimaan dan kepercayaan diri. Lebih dari itu, sebuah studi yang dilakukan oleh Van Loon menyatakan bahwa parentifikasi dapat meningkatkan tingkat stres pada remaja. Penerimaan diri serta kepercayaan diri yang rendah dan tingkat stres yang meningkat dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan psikologis yang rendah pada remaja. Dalam jurnal kedua yang berjudul The Parentification Inventory, Development Validation and Cross-Validation, Hooper melakukan penelitian terdiri dari 847 mahasiswa yang membuktikan bahwa parentifikasi memiliki efek negatif seperti gejala depresi dan tekanan psikologis. Hal ini konsisten dengan teori yang diusulkan oleh Aldrich, Locke, dan Newcomb mengenai efek negatif dari parentifikasi. Jurnal ketiga yang berjudul Models of Psychopathology, Generational Processes, and Relational Roles mengatakan bahwa di dalam fenomena parentifikasi, orang tua memberikan ekspektasi yang tidak realistis terhadap anak secara terus-menerus. Saat anak terus-menerus kesulitan atau gagal dalam memenuhi harapan-harapan ini, perasaan malu yang tidak wajar pada anak akan terus berkembang. Akibatnya, anak-anak yang mengalami parentifikasi akan lebih rentan terhadap rasa malu dan bersalah. Sebuah penelitian terdiri dari 197 mahasiswa yang dilakukan oleh Wells dan Jones membuktikan bahwa parentifikasi dan kecenderungan untuk merasa malu memiliki korelasi. Semua sumber yang tertera di atas menyatakan bahwa parentifikasi dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental remaja, seperti kepercayaan diri yang rendah, tingkat stres yang meningkat, gejala depresi, dan lebih rentan terhadap perasaan malu dan bersalah.
Hal ini menunjukkan bahwa hasil riset data sekunder seiring dengan hasil penelitian data primer, yaitu bahwa parentifikasi berdampak buruk pada kesehatan mental siswa SMA CBCS. Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak parentifikasi terhadap kesehatan mental siswa SMA CBCS, dapat disimpulkan bahwa siswa yang mengalami skala parentifikasi destruktif juga mengalami kesehatan mental yang buruk. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan parentifikasi akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental siswa SMA CBCS adalah sesuai. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan mengenai dampak parentifikasi terhadap kesehatan mental siswa SMA CBCS. Semoga dapat membantu menyadarkan kita semua tentang pentingnya memahami hal ini agar bisa mencegah meningkatnya kasus-kasus parentifikasi di Indonesia dan di lingkungan CBCS. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih Natasha untuk penjelasan atau pemaparan yang sistematis mengenai parentifikasi. Mau minum? Ya, silakan minum dulu ya. Kita akan masuk ke sesi diskusi dan Natasha akan berdiskusi yang pertama kali bersama Miss Regina. Silakan Miss Regina, waktunya 10 menit berdiskusi dengan Natasha. Oke, selamat siang Natasha. Terima kasih ya untuk pemaparannya, baik di dalam tulisan dan juga di dalam presentasi itu sangat terstruktur dan juga jelas ya. Oke, nah mungkin yang menjadi pertanyaan Ibu Regina saat ini adalah yang pertama mungkin kan tadi ada pemaparan baik di tulisan maupun dalam presentasi. Natasha mengatakan bahwa masih banyak warga Indonesia yang menganggap perilaku parentifikasi terhadap anak remaja adalah hal yang wajar. Nah, mungkin pertanyaannya mengapa ya? Terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Menurut saya hal itu masih belum diketahui di lingkungan Indonesia atau di CBCS karena memang masih sedikit wawasan dan informasi mengenai parentifikasi dan dampaknya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dijelaskan juga bahwa parentifikasi instrumental diyakini tidak terlalu merugikan ya dibandingkan parentifikasi emosional terhadap perkembangan anak ya. Nah, tetapi mungkin menurut kamu bagaimana ya? Apakah sebenarnya ada dampaknya dan seperti apakah dampaknya? Saya percaya bahwa memang parentifikasi instrumental itu pasti ada dampaknya. Seperti mungkin anak akan merasakan kelelahan atau apa yang kita tahu di perkataan Inggrisnya itu burnout. Tetapi jika memang karena situasinya tertentu dan jika emang didukung oleh dukungan emosional lewat orang tua, si anak saya percaya akan bisa melewatinya dan akan tumbuh dari dia rasa pencapaian dan kompetensi. Oke, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya ya. Nah, di dalam tulisan kamu TARP mengatakan bahwa pemberian kewajiban kepada anak dapat mengasah kemampuan anak asalkan tidak berlebihan atau melewati kemampuan mereka. Nah, ini menurut kamu bagaimana mungkin menolong orang tua mengetahui bahwa pemberian kewajibannya itu tidak berlebihan atau tidak melewati kemampuan anak-anak. Nah, apakah kamu mungkin di dalam penelitian atau membaca ada hal-hal yang ditemukan atau mungkin kamu punya pendapat sendiri? Ya. Pertama, sebelum orang tua memberikan kewajiban kepada anak, mereka harus mengetahui kapabilitas anak itu terlebih dahulu. Lalu baru mereka bisa mengukur apakah itu sesuai untuk anaknya atau tidak. Apakah ada caranya bagaimana orang tua mengukurnya? Mungkin lebih sering dalam berkomunikasi dan lebih saling mengerti juga dan saling menukar perasaan dan ya. Oke, lebih mungkin saling berkomunikasi ya satu dengan yang lainnya. Oke, terima kasih. Nah, mungkin yang selanjutnya mungkin yang lebih yang parentifikasi emosional ya. Nah, ini mungkin bagaimana, apakah kamu punya saran untuk para orang tua mungkin sini
ada beberapa yang orang tua ya, mungkin Miss Regina sendiri. Ya bagaimana mungkin untuk saran sebagai orang tua di mana batasannya sewaktu anak-anak mungkin ingin waktu orang tua ingin sebenarnya terlibat di dalam kehidupan anak dan mereka mencoba untuk terbuka untuk kehidupan mereka ya, untuk terbuka secara emosional gitu, curhat gitu kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya lebih dekat gitu ya. Dan nah di manakah batasannya supaya mungkin apakah ini tidak terkesan melimpahkan semua emosi mereka kepada anak-anaknya yang dikatakan sebagai emotional dump, yang mungkin tadi di dalam tulisan Natasha tuliskannya itu ya. Iya. Menurut saya orang tua sama seperti parentifikasi instrumental. Dalam parentifikasi emosional, orang tua juga harus mengukur umur dan kapabilitas anak sebelum mereka memberikan kewajiban parentifikasi emosional terhadap anak. Dan mereka juga harus mengukur apakah parentifikasi emosional yang diberikan itu akan mengganggu kesehatan mental anak tersebut atau tidak. Oke. Terima kasih. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya, targetnya kenapa yang diambil siswa SMA? Menurut dari pendapat saya mengambil targetnya itu siswa SMA karena saya sendiri ada di lingkungan SMA dan saya juga seorang anak SMA. Jadi sepertinya lebih berkorelasi saja dengan kehidupan saya. Oke. Apakah ada dari mungkin beberapa teman-teman ada yang pernah cerita dengan Natasha atau mungkin ada sesuatu yang Natasha merasa ini menjadi concern gitu untuk mungkin waktu cerita-cerita tersebut. Mungkin apakah ada seperti itu? Ya dari pengalaman dan observasi sekitar dan mungkin dari cerita orang-orang itu membuat saya tuh jadi menyadari bahwa parentifikasi itu sesuatu yang belum diedukasikan di lingkungan kita. Oke, terima kasih. Nah mungkin pelajaran apa nih yang mungkin Natasha ambil dari penelitian ini untuk kehidupan Natasha secara pribadi? Ya mungkin sebagai anak atau nanti mungkin sebagai masyarakat atau sebagai orang tua mungkin di kemudian hari. Nah mungkin pelajaran apa yang Natasha bisa ambil dari penelitian ini? Sebagai anak, lewat penelitian ini saya jadi lebih belajar tentang gejala-gejala depresi dan mungkin tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Jadi saya juga mungkin sebagai orang bisa lebih mengintrospeksi diri. Jika saya memiliki tanda-tanda itu, mungkin lebih baik saya untuk mencari bantuan dan tempat cerita yang sesuai. Sebagai untuk kedepannya, saya juga belajar nanti saat saya menjadi orang tua, mungkin saya jadi bisa tahu cara yang sesuai saat memberikan kewajiban kepada anak, sehingga anak tidak akan memiliki gangguan kesehatan mental saat saya memberikan kewajiban. Oke. Nah mungkin saran untuk orang tua yang sudah melakukan parentifikasi ini, apakah ada saran? Saran saya bagi orang yang melakukan parentifikasi, pertama harus mengetahui terlebih dahulu apakah parentifikasi yang mereka lakukan itu instrumental dan atau itu emosional. Jika parentifikasi yang mereka lakukan itu memang instrumental dan dikarenakan situasi yang tertentu yang tidak bisa dihindari, lebih baik orang tua itu memberikan sumber dukungan terhadap anak sehingga sang anak juga merasa diapresiasi dan tetap masih ada sumber dukungan yang cukup bagi dia untuk berkembang secara emosional yang sehat. Jika orang tua itu melakukan parentifikasi emosional yang berat, lebih baik orang tua itu segera menghindarinya dan lebih baik mereka mencari tempat cerita atau bantuan yang sesuai untuk mengeluarkan keluh kesah emosional mereka. Oke, terima kasih. Yes, cukup dari saya. Baik, terima kasih Miss Regina untuk beberapa pertanyaan dan sarannya juga. Sekarang kita lanjutkan ke sesi diskusi berikutnya bersama Miss Lita. Silakan Miss Lita. Terima kasih Ibu Putri. Natasha, luar biasa ya. Miss Lita baca pemaparannya, setuju dengan Miss Regina, sangat terstruktur, sangat jelas.
Kemudian ketika membawakannya juga sangat lugas, sangat percaya diri. Ya, jadi bagus sekali ya. Saya sangat menghargai ketika mengumpulkan data, Natasha menggunakan data primer dan data sekunder. Ya, nah ini Miss Lita akan bertanya lebih dalam mengenai pengambilan data. Ya, nah di pengambilan data ini ada 61 orang yang terlibat dari 150 siswa SMA ya, Cahaya Bangsa ya kurang lebih. Bisa diceritakan mungkin sedikit bagaimana cara pengambilan datanya? Apakah lewat Google Form, apakah langsung didatangi satu-satu atau bagaimana? Silakan. Untuk pengambilan data lewat Google Form. Ya. Apakah sistemnya dikirim email ke semua Google Form-nya atau bagaimana? Ya, dikirim email dan ada juga yang dari WA juga. Ketika menggunakan angket ini, dari mana atau atas dasar apa pertanyaan angket-angket ini dibuat kalau boleh tahu? Pertanyaan-pertanyaan angket tersebut didasarkan dari yang namanya Parentification Questionnaire yang dibuat oleh Gregory Jurkovich. Oke, terima kasih. Kalau begitu mungkin ketika analisis data dicantumkan mungkin lebih jelas diambil dari mana. Dan ini berarti diterjemahkan ya? Iya. Ya. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana membedakan antara chores atau tugas sehari-hari dengan parentifikasi instrumental? Karena kalau dilihat ini kan pertanyaannya misalnya saya bertugas mencuci pakaian, saya bertugas memasak, itu kan kayak chores ya. Bagaimana cara membedakannya antara apakah itu parentifikasi atau ini adalah hanya sekedar chores atau tugas sehari-hari? Berdasarkan penelitian saya, cara membedakannya itu jika emang itu tugas sehari-hari, itu tidak mengganggu kehidupan akademis, sosial, atau kesehatan mental anak tersebut. Jadi tidak melewati kapabilitas. Tetapi jika memang itu adalah menjadi parentifikasi, adalah memang itu mengganggu kesehatan mental dan melewati kapabilitas anak tersebut, dan anak tersebut menjadi orang pertama atau orang primer yang melakukan kewajiban tersebut di rumah. Jadi mungkin kata kuncinya tanggung jawabnya ya. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian kalau menurut Natasha, apakah bisa dijelaskan dengan lebih lanjut apa hubungan penelitian tentang parentifikasi ini dengan P5 yang bangunlah jiwa dan raganya? Hubungannya adalah untuk P5 saya memilih bangunlah jiwa dan raganya. Dan di P5 bangunlah jiwa dan raganya itu membahas tentang agama dan psikologi, dan di sini saya juga salah satu variabel saya adalah kesehatan mental, sehingga saya merasa itu masuk ke arah psikologi. Terima kasih. Dari belajar mengenai penelitian, membaca mengenai parentifikasi, tadi sempat ditulis juga dan disampaikan juga bahwa faktor-faktor parentifikasi itu sangat dipengaruhi oleh faktor fisik, sosial, trauma, ekonomi. Ya. Kalau menurut Natasha sendiri, selain faktor-faktor yang tadi disebutkan, apakah ada faktor lain? Itu pertanyaan pertama. Nanti pertanyaan yang kedua adalah faktor yang mana yang paling mendominasi atau jadi faktor penentu utama terjadinya parentifikasi atau tidak di sebuah keluarga? Kalau menurut Natasha sendiri. Menurut saya, parentifikasi adalah sebuah fenomena. Jadi memang faktor-faktornya itu banyak sekali, dan itu juga harus dilihat dari konteks budaya dan dari konteks lingkungan juga. Dan menurut saya salah satu pendorong yang paling besarnya di parentifikasi itu di lingkungan rumahnya sendiri. Bisa lebih jelas lagi maksudnya di rumahnya sendiri seperti apa? Jadi memang kalau di rumahnya itu sistem keluarganya adalah sistem keluarga disfungsional, di mana peran orang tua dan anak tidak digambarkan secara jelas dan batasannya juga tidak jelas, maka itu sangat rentan untuk keluarga tersebut mengalami parentifikasi. Oke. Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Apakah gejala depresi akibat parentifikasi ini dapat
dilihat atau diobservasi dengan lebih dini kalau menurut Natasha? Ya, gejala depresi dari parentifikasi ini bisa sebenarnya diobservasi lebih lanjut dengan penelitian lain, tetapi mungkin karena kurangnya waktu dan karena kurangnya waktu dan memang di sini saya hanya mencari korelasi dan bukan untuk mencari apakah sebuah responden itu menderita depresi atau tidak. Jadi ya metode yang saya lakukan hanya sampai sini saja. Terima kasih. Bukan terakhir ya, ternyata masih ada satu lagi saya terpikir. Apakah memungkinkan kalau menurut Natasha setelah baca jurnal atau baca buku ya, apakah memungkinkan kalau parentifikasi instrumental dan parentifikasi emosional, apakah memungkinkan parentifikasi instrumental itu lebih destruktif dibandingkan parentifikasi emosional? Mungkin atau tidak? Kenapa? Kalau mungkin, kenapa kalau tidak? Menurut saya tidak mungkin kalau misalnya parentifikasi instrumental itu jauh lebih destruktif dibanding parentifikasi emosional. Karena dalam parentifikasi instrumental, jika memang orang tua melakukan parentifikasi instrumental doang, mereka ini masih memberikan sumber dukungan emosional. Saat mereka tidak memberikan sumber dukungan emosional, itu sudah masuknya ke parentifikasi emosional dan juga instrumental. Oke, ini saya mau berbagi sedikit, ada suatu cerita, ini kisah nyata. Orang tua tidak mempunyai pekerjaan tetap, kemudian anaknya SMA yang paling besar diminta mencari nafkah dengan cara bermain game dan nanti mendapatkan uang melalui main game. Nah, kalau misalnya cerita seperti ini, apakah termasuk parentifikasi instrumental atau parentifikasi emosional atau bisa keduanya? Menurut saya bisa keduanya jika memang sang orang tua tidak memberikan dukungan emosional terhadap anak. Jadi orang tua tidak hadir di kehidupan anak sebagai figur orang tua yang seharusnya. Namun jika orang tua masih hadir di kehidupan anak sebagai figur orang tua yang seharusnya, hal tersebut hanya masuk ke dalam parentifikasi instrumental. Sepertinya cukup segitu saja Ibu Putri. Terima kasih Natasha, jawabannya sangat terstruktur dan juga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lita untuk sesi diskusinya. Dari Miss Regina, apakah ada hal yang masih membuat penasaran? Mungkin? Cuma satu sih, mungkin ini lebih pertanyaannya korelasinya tadi terhadap yang destruktif itu kepada yang sebenarnya kan ada yang gejala depresi juga ya di dalam angket dan juga ada satu lagi yang Tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Nah, kenapa korelasinya ke lebih yang kesehatan mental, gangguan ini ya dibandingkan yang ke depresinya, atau mungkin apakah perlu kedua-duanya gitu menurut Natasha? Maaf, apa bisa diulang kembali pertanyaannya? Ya, korelasinya kan yang kamu korelasikan adalah parentifikasi destruktif dengan tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Nah, ada satu lagi dalam angket kan pertanyaan yang gejala depresi ya. Iya. Oh ini juga ya, ini dua-duanya ya? Iya. Oh oke. Mungkin Miss Regina salah mengindikan ya, nggak jadi berarti, memang dua-duanya berarti ya, oke. Itu aja. Mungkin. Sudah diklarifikasi ya Miss? Iya, oke, terima kasih. Baik, dari audiens sepertinya semuanya anak kelas 11 ya, tidak ada audiens lain. Jempol semua? Oke, berikan tepuk tangan untuk Natasha. Natasha, kamu sudah selesai, kita akan foto bersama. Silakan turun dari panggung, Miss Regina, Miss Lita, kita akan foto bersama. Orang tua dari Natasha juga silakan maju, kita akan foto bersama. Dan kita masih memiliki beberapa menit jeda. Silakan kamu meregangkan tubuh, silakan ke toilet terlebih dahulu.